Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali bersama saya Vera Sasmita, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 06 Semuka, Kabupaten Batubara. Video ini berisi tentang pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Nah, agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada minat murid, setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sementara pada profil belajar murid dilihat melalui lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik yang telah dilakukan guru. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, yang kedua berdiferensiasi proses, dan yang terakhir adalah berdiferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1 itu yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan modul 1.4 dan 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu
agar proses pelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.